Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Minda Rahayu dan teman-teman saya. Ada Irfan, Nurani, dan Fatma. Di sini kami ingin memberikan petunjuk pengisian formulir pemberitahuan impor barang (PIB) yang akan dipaparkan oleh teman saya Nurani Rahmadiati. Petunjuk pengisian pemberitahuan impor barang. 1. Setiap pemberitahuan impor barang atau PIB hanya diperuntukkan bagi satu pengirim dan satu penerima. Kedua, setiap PIB dapat berisi lebih dari satu jenis barang. Ketiga, dalam hal ruang untuk data barang tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan yang hanya berisi data angka 31 sampai dengan 36 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar halaman lanjutan. Keempat, tata cara pengisian kolom importir dan pemilik barang. A. Dalam hal importir, melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan sendiri, maka kolom importir dan kolom pemilik barang diisi dengan data yang sama atau identitas importir sama dengan identitas pemilik barang. B. Dalam hal importir, melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan pemilik barang atau impor atas dasar maka 1. Kolom importir diisi dengan identitas pihak yang melakukan impor barang. Kedua, kolom pemilik barang diisi dengan identitas pihak yang meminta importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan pemilik barang. Kelima, tata cara pengisian data uang dengan angka. A. Untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik. B. Untuk memisahkan angka pemecah desimal diberi tanda koma dan 2 digit di belakang koma. Contoh, USD 25.000 untuk penulisan 25.000 United States Dollar. 6. Alamat pengirim, penjual, importir, pemilik, dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kontak pos atau PO Box. 7. Pada bagian kanan atas lembar pertama dan lembar lanjutan harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman. 8. Pengisian kolom-kolom PIB adalah sebagai berikut. Kantor pabean diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan kode kantor pabean tempat didaftarkannya PIB. Contoh, PIB didaftarkan di KPU BC Tanjung Priuk. Kantor pabean KPU BC Tanjung Priuk dengan kode di dalam kotak 040300. Nomor pengajuan diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pengajuan yang terdiri dari 26 digit. A. Dalam hal penyampaian PIB menggunakan media disket atau secara PED pertukaran data elektronik, maka nomor pengajuan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh modul aplikasi PIB. B. Dalam hal penyampaian PIB menggunakan tulisan di atas formulir, maka nomor pengajuan diisi dengan 3 kelompok data yang berupa 1. Kode penggunaan yang diberikan oleh kantor pabean. 2. Nomor pembuatan PIB dari importir. Ketiga, tanggal pembuatan PIB. Tanggal pengajuan diisi oleh SKP atau pejabat bea dan cukai pada kolom yang disediakan dengan tanggal diajukannya atau diberitahukannya pemberitahuan pabean ke kantor pabean. A. Jenis PIB diisi pada kotak yang disediakan dengan kode jenis PIB yang terdiri atas A. Jenis PIB biasa dengan kode 1 atau B. Jenis PIB berkala dengan kode 2. B. Jenis impor diisi pada kotak yang disediakan dengan kode jenis impor yang terdiri atas A. Impor untuk dipakai dengan kode 1. B. Impor sementara dengan kode 2. C. Pelayanan segera dengan kode 5 atau D. Gabungan 1 dan 2 dengan kode 9. Jenis impor gabungan 1 dan 2 dipilih dalam hal jenis impor yang dilakukan terdiri dari impor untuk dipakai dan impor sementara. C. Cara pembayaran
Diisi pada kotak yang disediakan dengan kode cara pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terdiri atas: A. Pembayaran biasa atau tunai dengan kode 1. B. Pembayaran berkala dengan kode 2. C. Pembayaran dengan jaminan dengan kode 3 atau lainnya dengan kode 9. Pembayaran lainnya dipilih dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai dan juga menggunakan jaminan. D. Data pemberitahuan. Pengirim. 1. Nama, alamat, negara. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara pemasok atau pengirim barang di luar daerah pabean. Pihak yang bertindak sebagai pemasok atau pengirim yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim atau shipper. Di dokumen pengangkutan barang atau Bill of Lading, airway bill, dan dokumen pengangkutan barang lainnya. Penjual. A. Nama, alamat, negara. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara perusahaan penjual barang yang bertransaksi dengan importir atau pemilik barang. Pihak yang bertindak sebagai penjual merupakan pihak yang bertindak sebagai penjual di invoice. Dalam hal penjual juga bertindak sebagai pengirim atau shipper. Kolom tetap diisi sesuai dengan kolom pengirim. Dalam hal terdapat penjualan lebih dari 1, kolom ini diisi dengan nama penjual dengan nilai paling tinggi. Importir. Kolom ini wajib diisi data importir yaitu pihak yang bertindak sebagai konsigne atau penerima barang. Dalam dokumen pengangkutan barang atau Bill of Lading, airway bill atau dokumen pengangkutan lainnya untuk barang yang dikirim melalui laut, dalam hal terdapat pemindah tanganan Bill of Lading. Maka yang bertindak sebagai importir adalah pihak terakhir yang di-endorse dalam Bill of Lading. Kedua, identitas. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor identitas importir. Jenis identitas dapat berupa NPWP, paspor, KTP, atau lain-lain. Selain importir yang tidak diwajibkan memiliki NPWP, importir wajib mengisikan data NPWP untuk keperluan pembayaran bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor. Dalam hal importir memiliki izin pemusatan pelaporan PPN, importir dapat mencantumkan NPWP perusahaan pusat di samping NPWP importir atau perusahaan cabang untuk keperluan pelaporan pembayaran PPN impor. NPWP perusahaan tempat pemusatan ditulis setelah NPWP importir. Ketiga, nama, alamat. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat perusahaan yang melakukan impor. 4. Status. Diisi pada kolom yang disediakan dengan status importir yang terdiri atas A. AEO untuk importir yang mendapatkan pengakuan sebagai Authorized Economic Operator. B. Mitra utama untuk importir yang mendapatkan pengakuan sebagai mitra utama kepabeanan. Dan C. Lainnya untuk importir selain AEO dan mitra utama kepabeanan. 5. APIU atau APIP diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor angka pengenal importir. Pemilik barang. Diisi pada kolom yang disediakan dengan data pemilik barang yang meminta importir mengimpor barang untuk dan atas kepentingannya. A. Identitas. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas pemilik barang. Jenis identitas dapat berupa NPWP, paspor, KTP, atau lain-lain. Nomor identitas pemilik barang akan digunakan untuk keperluan pelapor PPN impor. Selain pemilik barang yang tidak diwajibkan memiliki NPWP, importir wajib mengisikan nomor identitas pemilik barang dengan nomor NPWP pemilik barang untuk keperluan pelaporan PPN impor. 3. A. Nama, alamat. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat pemilik barang di dalam daerah pabean yang meminta importir mengimpor barang untuk dan atas kepentingannya. Dalam hal pemilik barang merupakan importir, maka nama dan alamat sama dengan nama dan alamat importir. PPJK. 6. NPWP. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pokok wajib pajak PPJK. 7.
Nama alamat diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat PPJK. Nomor 8, nomor dan tanggal NP PPJK. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal nomor pokok PPJK dalam kurung buka kurung NP strip PPJK tutup kurung. Cara pengangkutan. A. Pengangkutan menggunakan angkutan laut dengan kode 1. B. Pengangkutan menggunakan kereta api dengan kode 2. C. Pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya dengan kode 3. D. Pengangkutan menggunakan angkutan udara dengan kode 4. E. Pengangkutan menggunakan jasa pos dengan kode 5. F. Pengangkutan menggunakan angkutan multimoda dengan kode 6. G. Pengangkutan menggunakan instalasi atau pipa dengan kode 7. H. Pengangkutan menggunakan angkutan sungai dengan kode 8. Atau I. Pengangkutan menggunakan sarana pengangkutan lainnya atau lain dari 1 sampai dengan 8 dengan kode 9. 10. Nama sarana pengangkutan dan nomor VOI atau flag dan bendera. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkutan, nomor VOI atau flag dan bendera, sarana pengangkutan yang mengangkut barang impor ke pelabuhan bongkar serta kode bendera negara. 11. Perkiraan tanggal tiba. Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun kedatangan sarana pengangkutan yang mengangkut barang impor di pelabuhan tujuan. Format tanggal adalah DDMMYYY. Dalam hal PIB yang diajukan sebelum kedatangan sarana pengangkutan, kolom diisi dengan tanggal, bulan, tahun, perkiraan kedatangan sarana pengangkutan yang mengangkut barang impor. 12. Pelabuhan muat. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan tempat dimuatnya barang impor ke sarana pengangkutan di luar daerah pabean sesuai dokumen pengangkutan barang impor dan kode lokasi pelabuhan muat. 13. Pelabuhan transit. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan transit terakhir sebelum barang impor tiba di daerah pabean Indonesia. 14. Pelabuhan tujuan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang impor atau port of destination, tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor dan kode lokasi pelabuhan sesuai dengan dokumen pengangkutan barang impor atau Bill of Lading, Airway Bill, dan dokumen pengangkutan barang lainnya. Apabila dalam dokumen pengangkutan barang pelabuhan bongkar port of discharge adalah pelabuhan tujuan atau port of destination, kolom diisi dengan nama pelabuhan tempat pembongkaran barang. 15. Invoice atau nomor. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun invoice yang digunakan dalam transaksi barang impor. 16. Transaksi. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan barang impor. 17. House BL atau AWB, nomor tanggal, master BL AWB nomor tanggal. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen pengangkutan barang impor dari tempat pemuatan barang di daerah pabean ke tempat pelabuhan, tujuan akhir pengangkutan barang impor di dalam daerah pabean. Dokumen pengangkutan barang dapat berupa Bill of Lading atau BL, Airway Bill atau EWB, atau dokumen pengangkutan barang lainnya sesuai moda transportasi yang digunakan. 18. BC 1.1 atau 1.2, nomor tanggal pos subpos. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor BC 1.1, tanggal bulan tahun BC 1.1, nomor pos BC 1.1, dan nomor subpos BC 1.1, di mana barang impor terdaftar sesuai manifest kedatangan sarana pengangkutan yang disampaikan oleh pengangkutan ke kantor pabean. 19. Pemenuhan persyaratan atau fasilitas impor. Nomor tanggal. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode jenis, nomor tanggal, bulan, dan tahun dokumen persyaratan impor dan atau surat keputusan fasilitas impor terkait pembebasan keringanan ditanggung pemerintah, tidak dipungut atau penundaan pembayaran biaya cukai, PPN, PPNBM, dan PPH.
20. Tempat penimbunan. Diisi pada kolam yang disediakan dengan nama tempat penimbunan, sementara tempat barang impor ditimbun dan kodenya sesuai dengan tabel kode yang dibuat dari kantor pabean masing-masing. 21. Valueta. Diisi pada kolam yang disediakan dengan jenis valueta asing yang digunakan dalam transaksi barang impor dan kode valuetanya. 22. NDPBM. Diisi pada kolam yang disediakan dengan nilai dasar perhitungan bea masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. 23. Nilai. Diisi pada kolam yang disediakan dengan Incoterm yang digunakan dalam nilai barang dalam mata uang sesuai kolom 21 yang tercantum dalam invoice. Nilai barang dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. 24. Asuransi. Diisi pada kolam yang disediakan dengan LN bila asuransi dibayar di luar negeri dan DN bila asuransi dibayar di dalam negeri. Serta diisi besarnya nilai asuransi barang impor sesuai valueta pada kolom 21. Nilai asuransi diisi dalam hal asuransi belum termasuk dalam Incoterm sesuai kolom 23. Yang ke-25, Freig. Diisi pada kolam yang disediakan dengan nilai Freig dalam valueta sesuai pada kolom 21. 26. Nilai pabean. Diisi pada kolam yang disediakan dengan nilai pabean barang impor dengan Incoterm CIF dalam valueta sesuai kolom 21 dan rupiah. 27. Nomor, ukuran, dan tipe peti kemas. Diisi pada kolam yang disediakan dengan nomor, ukuran, dan tipe peti kemas yang digunakan untuk mengangkut barang impor apabila pengangkutan menggunakan peti kemas. Ke-28. Jumlah, jenis, dan merek kemasan. Diisi pada kolam yang disediakan dengan jumlah, jenis, dan merek kemasan yang digunakan untuk mengemas barang impor. 29. Berat kotor atau kilogram. Diisi pada kolam yang disediakan dengan berat kotor bruto keseluruhan barang impor dalam satuan kilogram kg atau kilogram. Berat kotor adalah berat barang impor termasuk dengan pengemasannya. Berat bersih atau kg. Diisi pada kolam yang disediakan dengan berat bersih neto di keseluruhan barang impor dalam satuan kg atau kilogram. Berat bersih adalah berat barang impor tidak termasuk dengan pengemasannya. Nomor 31. Nomor diisi pada kolam yang disediakan dengan nomor urut. Dalam hal jenis barang impor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 31 lembar lanjutan. Sedangkan pada lembar pertama untuk angka 31 sampai dengan 36 cukup diberi catatan. 32. Pos tarif atau HS. Uraian jenis barang termasuk spesifikasi wajib, negara asal barang, diisi pada kolam yang disediakan dengan A. Nomor pos tarif atau HS. B. Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya. Yang C. Diisi pada kolam yang disediakan dengan negara asal barang untuk setiap jenis barang. 32. A. Spesifikasi wajib BKC. Komoditi BKC, subkomoditi BKC, merek BKC. Dalam hal barang impor merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai diisi pada kolam yang disediakan dengan A. Jenis komoditi barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan cukai, misalnya hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan lain-lain. B. Jenis subkomoditi barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan cukai, misalnya sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret putih mesin atau SPM, dan lain-lain. Yang C. Merupakan BKC sesuai dengan keputusan penetapan tarif BKC. 33. Keterangan, jenis fasilitas dan nomor urut, jenis persyaratan dan nomor urut. A. Diisi dengan jenis fasilitas yang digunakan untuk mengimpor barang dan nomor urut, dokumen atau surat keputusan yang menjadi dasar penggunaan fasilitas dimaksud dalam lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan atau fasilitas impor. B. Diisi dengan keterangan dari importir mengenai jenis persyaratan, larangan atau pembatasan
atas barang yang diimpor sesuai ketentuan larangan dan pembatasan impor. Dan nomor urut ke dokumen pemenuhan persyaratan larangan atau pembatasan dimaksud dalam lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan atau fasilitas impor. 34. Tarif dan fasilitas diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Tarif bea masuk. B. Fasilitas pembebasan keringanan ditanggung pemerintah, tidak dipungut atau penundaan pembayaran bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPNBM, dan PPH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Minda Rahayu. 34 ada tarif dan fasilitas. Diisi pada kolom yang disediakan. Yang A ada tarif bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk anti dumping sementara, bea masuk tindakan pengaman, bea masuk tindakan pengaman sementara, bea masuk imbalan sementara, bea masuk pembalasan, cukai, PPN, PPNBM, dan PPH. Yang B ada fasilitas pembebasan keringanan ditanggung pemerintah, tidak dipungut atau pemunduhan pembayaran bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPNBM, dan PPH. Selanjutnya 35 ada jumlah dan jenis satuan barang. Bentar. 35 jumlah dan jenis satuan barang. Berat bersih kilogram dan jumlah jenis kemasan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dengan nilai satuan barang sebagaimana tercantum pada kolom 32. B. Berat bersih atau neto dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang, dan C. Jumlah dan jenis kemasan untuk setiap jenis barang. 35A. Penjualan eceran BKC, harga jual eceran. Kemasan penjualan eceran, isi perkemasan. Dalam hal barang impor merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Harga jual eceran untuk barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan cukai. B. Jenis kemasan untuk penjualan eceran untuk barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan cukai. C. Jumlah isi barang kena cukai yang diimpor untuk setiap kemasan dalam rangka penjualan eceran. 35B. Pita cukai. Jumlah dilekatkan, saldo awal, saldo akhir. Dalam hal barang impor merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Jumlah keping pita cukai yang dilekatkan untuk keseluruhan barang kena cukai yang diimpor. B. Jumlah pita cukai yang tersedia berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai yang disampaikan sebelum dilakukan peletakan pita cukai. C. Jumlah pita cukai sisa setelah dilakukan peletakan atas barang kena cukai yang diimpor. 36. Nilai pabean, jenis, nilai yang ditambahkan, jatuh tempo. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Nilai pabean dalam valuta sesuai kolom 21 untuk setiap jenis barang impor. B. Jenis transaksi yang diberitahukan meliputi transaksi jual beli. Transaksi jual beli mengandung proses yang nilainya belum dapat ditentukan. Transaksi jual beli mengandung royalti yang nilainya belum dapat ditentukan. Transaksi jual beli berdasarkan harga futures. Bukan transaksi jual beli barang konsinyasi, bukan transaksi jual beli berupa barang hadiah, promosi, atau contoh, bukan transaksi jual beli berupa barang impor oleh intermediary yang tidak membeli barang, bukan transaksi jual beli barang sewa, bukan transaksi jual beli barang bantuan atau hibah, bukan transaksi jual beli lainnya. C. Jumlah perkiraan nilai royalti dan atau proses yang ditambahkan pada kolom nilai pabean, kolom 36. Dalam hal importim memberitahukan jenis transaksi jual beli mengandung royalti atau proses yang nilainya belum dapat ditentukan. Dalam hal ini, royalti atau proses sudah dapat ditentukan, kolom ini tidak perlu diisi. Yang D. Tanggal, bulan, dan tahun royalti. Proses harga futures dapat ditentukan dalam hal importir. Memberitahukan nilai transaksi mengandung royalti, proses harga futures yang nilainya belum dapat ditentukan.
Dalam hal ini, royalti atau proses sudah dapat ditentukan, kolom ini tidak perlu diisi. 37 ADBM. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah bea masuk dalam ribuan rupiah penuh, kecuali bea masuk yang dibayar atas barang yang mendapatkan fasilitas kita atau pengembalian. Jumlah bea masuk diisikan pada kolom dibayar sesuai jumlah bea masuk yang dibayar. Ditanggung pemerintah sesuai jumlah bea masuk yang ditanggung pemerintah. Ditunda sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas penundaan. Tidak dipungut, dikosongkan, atau tidak memungkinkan. Dibebaskan sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas pembebasan. BM kita diisikan pada kolom dibayar dengan bea masuk yang dibayarkan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas KIT pengembalian. Jumlah tersebut dituliskan dalam ribuan rupiah penuh. Kolom ini diisi hanya untuk barang impor yang mendapatkan fasilitas KIT pengembalian. Kolom ditanggung pemerintah, ditunda, tidak dipungut, dan dibebaskan, dikosongkan, tidak memungkinkan. 39 ada BMT, diisi pada kolom yang disediakan jumlah bea masuk tambahan yang meliputi bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan dalam rupiah penuh. 40 ada cukai, diisi dalam kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan cukai dalam ribuan penuh. Jumlah cukai diisi pada kolom dibayar sesuai, jumlah ditanggung pemerintah dikosongkan, ditunda sesuai jumlah cukai yang diberikan fasilitas, tidak dipungut sesuai jumlah cukai yang diberikan fasilitas, tidak dipungut cukai, dibebaskan sejumlah cukai yang diberikan fasilitas pembebasan, telah dilunasi sesuai jumlah cukai yang telah dilakukan pelunasan sebelum pendaftaran PIB, baik dengan cara pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya maupun dengan cara pembayaran. 41 ada PPN, diisi kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPN dalam ribuan penuh. Yang 42 ada PPNBM, diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPNBM dalam rupiah penuh. Yang 43 ada PPH, diisi kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan perhitungan PPH dalam ribuan penuh. Yang keempat ada total. Ke-44 ada total, diisi ada kolom yang disediakan dengan nilai total pungutan negara yang dibayar, ditanggung pemerintah, ditunda, tidak dipungut, atau dibebaskan. BM plus BM kita plus BMT plus cukai plus PPN plus PPNBM plus PPH. Yang untuk pembayaran jaminan, pembayarannya ada satu pilihannya ada bank, pos, dan kantor pabean. Yang B ada jaminannya ada 4, ada tunai, custom bond, bank garansi, dan lain-lainnya. Bagian ini hanya dalam kantor pabean belum menerapkan sistem pembayaran secara elektronik. Dalam hal kantor pabean telah menerapkan sistem pembayaran penerimaan negara secara elektronik. Bagian ini akan diisi oleh pejabat bea dan cukai sesuai sistem komputer pelayanan. Yang F ada tanda tangan importir atau PPJK. Diisi kolomnya yang disediakan dengan nama tempat, tanggal bulan tahun, dan nama jelas import atau PPJK. Kolom ini wajib ditandatangani oleh importir atau PPJK. Yang G diisi oleh bea dan cukai, diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran PIB. Sekian untuk pengisian formulir pendaftaran impor barang PIB. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan tata cara pengisian form PEB. Berikut adalah tata cara pengisian pemberitahuan ekspor barang. Yang pertama, setiap pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu pengirim dan satu penerima. Yang kedua, setiap pemberitahuan dapat berisi lebih dari satu jenis barang. Yang ketiga, dalam hal ruang untuk data barang tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan yang hanya berisi data angka 44 sampai dengan 49.
dengan diberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar halaman lanjutan. Yang 4, tata cara pengisian data uang dengan angka. Yang A, untuk memisahkan angka ribuan diberikan tanda titik. Yang B, untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 digit di belakang koma. Yang kelima, alamat eksportir, penerima atau pembeli, dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos PO Box. Yang keenam, pada bagian kanan dan lembar pertama, lembar lanjutan, dan lembar lampiran harus diisi halaman dan beberapa dari jumlah keseluruhan halaman. Yang ketujuh, pengisian kolam-kolam pemberitahuan ekspor barang adalah sebagai berikut. Yang A, kantor pabean. 1. Kantor pabean muatan diisi pada kolam yang disediakan dengan kode dan nama kantor pabean tempat disampaikannya pemberitahuan ekspor barang dan dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut. Yang kedua, nomor pengajuan. Diisi oleh pemberitahuan dengan nomor pengajuan yang terdiri dari 26 digit. Yang B, jenis ekspor. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis ekspor yang terdiri atas yang A, jenis ekspor biasa, yang B, jenis ekspor akan diimpor kembali, atau yang C, jenis ekspor reekspor. Kemudian yang C, kategori ekspor. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kategori ekspor terdiri atas yang A, kategori ekspor umum, yang B, kategori ekspor kemudahan impor tujuan ekspor atau disingkat dengan KITE dengan pembahasan. Yang C, kategori ekspor kemudahan impor tujuan ekspor dengan pembelian. Kategori ekspor kemudahan impor tujuan ekspor dengan pembebasan dan pengembalian. Yang E, kategori ekspor khusus barang kiriman. Yang F, kategori ekspor khusus barang pindahan. Yang G, kategori ekspor khusus barang perwakilan negara asing atau badan internasional. Yang H, kategori ekspor khusus barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, atau olahraga. Yang I, kategori ekspor khusus barang cindera mata. Yang J, kategori ekspor khusus barang contoh. Yang K, kategori ekspor khusus barang keperluan penelitian. Yang L, kategori ekspor tempat penimbunan berikat atau disingkat TPB dari kawasan berikat. Yang M, kategori ekspor tempat penimbunan berikat dari gudang berikat. Kategori ekspor tempat penimbunan berikat dari tempat pameran berikat. Yang O, kategori ekspor tempat penimbunan berikat dari toko bebas bea. Yang P, kategori ekspor tempat penimbunan berikat dari tempat lelang berikat. Dan yang Q, kategori ekspor tempat penimbunan berikat dari kawasan daur ulang berikat. Yang D, cara perdagangan. Diisi pada kolam yang disediakan dengan cara perdagangan yang terdiri atas yang A, cara perdagangan imbal dagang, dan yang B, cara perdagangan lainnya. Yang E, cara pembayaran. Diisi pada kolam yang disediakan dengan cara pembayaran yang terdiri atas yang A, pembayaran dilakukan di muka, yang B, pembayaran kemudian, yang C, pembayaran dengan Sing Letter of Credit, yang D, pembayaran dengan Uscan Letter of Credit, yang E, pembayaran dengan Red Clause Letter of Credit, yang F, pembayaran dilakukan dengan Wesel Incasso, yang G, pembayaran dilakukan dengan konsinyasi, yang H, pembayaran dilakukan dengan intervoice account, dan yang I, pembayaran dilakukan dengan cara lainnya. Kemudian yang F, data pemberitahuan. Di sini ada eksportir, yang satu identitas
diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor dokumen identitas eksportir. Yang kedua ada nama, diisi pada kolom yang disediakan dengan nama eksportir. Yang ketiga ada alamat, diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat ekspor sesuai dengan identitasnya. Yang keempat ada NIPER, diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor induk perusahaan atau disingkat NIPER. Kolom ini hanya diisi dalam hal eksportir adalah perusahaan yang mengekspor barang mendapatkan fasilitas KITE. Yang kelima, status, diisi pada kolom yang disediakan dengan status perusahaan yang terdiri atas yang A, koperasi, yang B, PMDN atau migas, yang C, PMDN atau non-migas, yang D, PMA, migas, yang E, PMA, non-migas, serta yang F, BUMN. Kemudian yang G, BUMD, yang H, perorangan, yang I, usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM, dan yang terakhir yang J lainnya. Yang keenam ada nomor dan tanggal TDP, diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal daftar perusahaan atau disingkat TDP. Kemudian yang ketujuh ada nama, diisi pada kolom yang disediakan dengan nama penerima barang di luar negeri. Yang delapan ada alamat, diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara penerima dan alamat penerima barang di luar negeri. Yang kesembilan ada NPWP, diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pokok wajib pajak PPJK. Yang ke-10 ada nama, diisi pada kolom yang disediakan dengan nama perusahaan pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK. Yang ke-11 ada alamat, diisi pada kolom yang disediakan dengan alamat pengusaha PPJK sesuai dengan data alamat pada NPWP. Yang ke-12 ada nomor pokok pajak, diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pokok pajak atau NPPPJK. Kemudian ada data pengangkutan, yang ke-13 cara pengangkutan, diisi pada kolom yang disediakan dengan cara pengangkutan yang terdiri atas yang A, pengangkutan menggunakan angkutan laut, yang B, menggunakan kereta api, yang C, angkutan jalan raya, yang D, angkutan udara, yang E, menggunakan jasa pos, yang F, angkutan multimoda, yang G, melalui instalasi atau pipa, yang H, angkutan sungai, yang I, sarana pengangkut lainnya. Kemudian nomor 14, nama sarana pengangkut, diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut yang akan mengangkut barang ekspor keluar daerah pabean. Yang ke-15 nomor pengangkut atau voe flight, diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. Kemudian nomor 16 bendera sarana pengangkut, diisi pada kolom yang disediakan dengan kode negara sebagai bendera yang terdaftar atau terregistrasi dari sarana pengangkut yang mengangkut barang ekspor. Kemudian ada tanggal perkiraan ekspor. Nomor 17 tanggal perkiraan ekspor, diisi dalam kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Perkiraan barang akan diekspor yaitu tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan membawa barang ekspor menuju luar daerah pabean. Kemudian nomor 18 pelabuhan muat asal, diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan tempat dimuatnya barang yang akan diekspor dari ke sarana pengangkut dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda.
Yang ke-19 ada pelabuhan muat ekspor. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama pelabuhan tempat barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut tujuan di daerah pabean. Yang ke-20 pelabuhan transit LN. Di sini diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan dan kode pelabuhan tempat barang ekspor transit di luar negeri untuk diangkut lanjut atau angkut terus. Kemudian nomor 21 ada pelabuhan bongkar. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan dan kode pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor dari sarana pengangkut yang membawa barang ekspor. Kemudian nomor 22 ada nomor dan tanggal invoice. Di sini pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal invoice. Kemudian nomor 23 jenis dokumen, nomor dan tanggal. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen pelengkap pabean termasuk dokumen perizinan ekspor, nomor dokumen pelengkap pabean dan tanggalnya. Nomor 24 yaitu lokasi pemeriksaan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan lokasi pemeriksaan barang ekspor. Lokasi pemeriksaan terdiri di atas yang A di kawasan pabean, yang B di luar kawasan pabean. Kemudian nomor 25 kantor pabean pemeriksaan diisi pada kolom yang disediakan dengan kode kantor pabean yang melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. Kemudian ada data perdagangan, nomor 26 itu daerah asal barang. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama provinsi, kabupaten, kota asal barang, tempat diproduksi atau dihasilkannya barang ekspor. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatma. Silakan Fatma. Nomor 27 negara tujuan ekspor. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan nama negara tujuan barang akan diekspor. 28 cara penyerahan barang. Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode cara penyerahan barang ekspor antar penjual dan pembeli. Uraian dan kode cara penyerahan barang: A. Ex-work atau EXW, B. free carrier FCA, C. free alongside ship, D. free on board, E. cost and freight, F. cost insurance and freight, G. carriage paid to, H. carriage and insurance paid to, E. delivery at frontier, J. delivery ex-ship, K. delivery ex-quay, L. delivery dati unpaid, M. delivery dati paid. 29 jenis valuta asing. Diisi pada kolom yang disediakan dengan uraian dan kode jenis valuta asing. 30 freight. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai freight barang ekspor dalam valuta asing. 31 asuransi atau LN atau DN. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai asuransi barang ekspor yang bersangkutan dalam valuta asing. 32 FOB. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang ekspor dengan important FOB dan dalam valuta asing. Data peti kemas. 33 peti kemas. Diisi pada kolom yang disediakan dengan ya atau tidak. Diisi ya apabila barang ekspor diangkut menggunakan peti kemas dan diisi tidak apabila barang ekspor tidak diangkut menggunakan peti kemas. 34 status peti kemas. Diisi pada kolom yang disediakan dengan status pengangkutan dalam peti kemas. Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas. Status dan kode peti kemas terdiri full container load atau FCL, fast container load, LCL atau gabungan FCL dan LCL. 35 jumlah peti kemas. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan ukuran dari peti kemas. Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas dengan status FCL.
36. Merek dan nomor peti kemas. Diisi pada kolom yang disediakan dengan merek dan nomor peti kemas. Kolom ini diisi dalam hal pengangkutan barang ekspor menggunakan peti kemas dengan status FCL. Data kemasan. 37. Jenis kemasan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan jenis kemasan yang digunakan untuk mengemas barang. 38. Jumlah kemasan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah kemasan barang ekspor. 39. Merek kemasan. Diisi pada kolom yang disediakan dengan merek kemasan yang tercantum pada kemasan barang ekspor. Data barang ekspor. Kolom. Diisi pada kolom yang disediakan dengan kolom keseluruhan barang ekspor tidak termasuk pengemasan dalam satuan meter kubik. 41. Berat kotor. Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor atau bruto keseluruhan barang ekspor dalam satuan kilogram. 42. Berat bersih. Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih neto keseluruhan barang ekspor dalam satuan kilogram. 43. Nomor. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut. 44. Pos tarif atau HS, uraian jumlah dan jenis. Barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain, dan kode barang. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Nomor pos tarif HS dan B. Uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain. 45. HE barang dan tarif. BK pada tanggal pendaftaran. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Harga ekspor barang persatuan barang dan B. Tarif bea keluar. 46. Jumlah dan jenis satuan. Berat bersih kilogram, kolom. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Jumlah dan jenis barang menurut satuan barang, uraian dan kode satuan barang ekspor yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar harga ekspor. B. Berat bersih atau neto dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang. C. Volume barang tidak termasuk pengemasan dalam satuan meter kubik untuk setiap jenis barang. 47. Perizinan ekspor negara asal barang. Diisi pada kolom yang disediakan dengan perizinan yang diperlukan dalam rangka ekspor barang dan negara asal dari barang ekspor, diproduksi atau dihasilkan untuk setiap jenis barang ekspor. Jenis perizinan ekspor pada kolom ini harus mengacu pada pengisian kolom 23 dokumen kelengkapan pabean. 48. Jumlah nilai FOB. Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai FOB untuk setiap jenis barang ekspor. 49. Nilai tukar mata uang. Diisi pada kolom yang disediakan dengan harga mata uang rupiah terhadap mata asing sesuai dengan mata uang yang digunakan dalam harga ekspor pada saat tanggal pembayaran bea keluar. Data penerimaan negara. 50. Nilai BK dalam rupiah. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan bea keluar dan rupiah. 51. PNBP. Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah penerimaan negara bukan pajak dalam rupiah yang harus dibayar oleh eksportir. G. Tanda tangan eksportir atau PPJK. Diisi pada kolom yang disediakan dengan A. Nama tempat, B. Tanggal, dan C. Nama jelas eksportir atau PPJK. Kolom ini wajib ditandatangani oleh eksportir atau PPJK. A. Kolom khusus bea dan cukai. Diisi oleh pejabat bea dan cukai atau oleh sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan A. Nomor tanggal pendaftaran, B. Nomor tanggal manifest, dan C. Nomor pos atau sub pos manifest. Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. I. Bukti pembayaran. Diisi pada kolom yang disediakan dengan bukti pembayaran bea keluar dan atau penerimaan negara bukan pajak atau PNBP berupa A. Nomor dan tanggal surat setoran pabean, cukai dan pajak atau SSPCP, B. Nomor dan tanggal transaksi bank atau transaksi pos atau SSPCP, dan atau C. Nomor dan tanggal transaksi penerimaan negara. Dalam hal pembayaran dilakukan di bank, maka yang dicatat adalah nomor dan tanggal transaksi bank NTB. 8. Pengisian kolom-kolom nomor lanjutan
pemberitahuan ekspor barang sesuai dengan tata cara pengisian lembar rekapitulasi pemberitahuan ekspor barang. 9. Pengisian kolom-kolom lembar lampiran pemberitahuan ekspor barang untuk barang ekspor yang mendapatkan kemudahan impor tujuan ekspor yang digabung dengan barang yang lain adalah sebagai berikut. Pengisian kolom A. Kantor pabean pemuatan. B. Nomor pengajuan. Sesuai dengan cara pengisian kolom pada rekapitulasi pemberitahuan ekspor barang. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang bagaimana cara pengisian form PIB dan PEB. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.